warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang OTK sarana dan prasarana. OTK merupakan kepanjangan dari otomatisasi tata kelola. Sebelum saya menjelaskan ke materi, marilah kita mengucapkan secara bersama-sama visi SMK Wahid Hasyim Surabaya. Mari ikuti saya. Visi SMK Wahid Hasyim Surabaya: unggul, cerdas, mandiri, berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ibu berharap visi SMK Wahid Hasyim ini kalian hafalkan dan diingat terus, karena kalian juga merupakan bagian dari keluarga besar SMK Wahid Hasyim Surabaya. Baik, saya akan melanjutkan materi OTK sarana dan prasarana. Sebelumnya, materi ini telah disampaikan oleh Ibu Sueni, dan hari ini saya akan menambahkan materi sebelumnya. Untuk materi yang dipelajari di mata pelajaran OTK sarana dan prasarana kelas 12 di semester Gasal terdiri dari materi pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan dimulai dari KD 3.10, menganalisis perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana kantor. KD 3.11, menerapkan pengadaan sarana dan prasarana. KD 3.12, menerapkan penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran sarana dan prasarana. KD 3.13, menerapkan inventarisasi sarana dan prasarana. KD 3.14, menerapkan pemanfaatan sarana dan prasarana. KD 3.15, menerapkan pengamanan dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Kemudian lanjut ke keterampilan, mulai dari KD 4.10, membuat perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana. KD 4.11, melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana. KD 4.12, melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran sarana dan prasarana. KD 4.13, melakukan kegiatan inventarisasi sarana dan prasarana. KD 4.14, melaksanakan kegiatan pemanfaatan sarana dan prasarana. KD 4.15, melakukan kegiatan pengamanan dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Lanjut. Selanjutnya, materi yang dipelajari di semester genap. Di semester genap hanya ada 3 bab yang harus kalian lampaui. Ada pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan mulai dari KD 3.16, yaitu menerapkan penghapusan sarana dan prasarana. KD 3.17, menerapkan penyimpanan dokumen administrasi sarana dan prasarana. KD 3.18, mengevaluasi administrasi sarana dan prasarana. Lanjut ke keterampilan. KD 4.16, melaksanakan penghapusan sarana dan prasarana. KD 4.17, melaksanakan penyimpanan dokumen administrasi sarana dan prasarana. KD 4.18, membuat laporan hasil evaluasi administrasi sarana dan prasarana. Kemudian penilaian dari mapel otomatisasi tata kelola sarana dan prasarana kelas 12
Untuk penilaian sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu mengambil dari 2 nilai, ada nilai pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan diambil dari nilai tugas. Untuk itu, jangan sampai tugasnya itu tidak dikerjakan. Jadi, per bab atau KD, jika ada tugas, maka Ibu harap kalian mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Selanjutnya ada PH atau penilaian harian. PHB gasal dan genap, PAS gasal dan PAT genap. Lanjut ke keterampilan. Ada proyek, produk, portofolio, dan praktek. Nah, kesemuanya ini dilakukan secara daring. Nah, hari ini kita akan review lagi materi sebelumnya yang telah dijelaskan oleh Ibu Sueni, dan saya juga akan menambahkan materi tambahan atau lanjutan dari KD 3.10. KD 3.10 menganalisis perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana kantor. Nah, apa itu perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana kantor? Menurut Sondang P. Siagian, yaitu ahli di bidang administrasi, perencanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan proses perkiraan dan penentuan secara matang hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Nah, jadi sebelum kita menentukan atau membuat kebutuhan, alangkah baiknya direncanakan terlebih dahulu, yaitu dengan membuat list atau daftar yang harus dibeli sesuai dengan kebutuhan. Jadi sebelum dilakukan pembelian dan yang lain-lain, alangkah baiknya memang harus ada perencanaan terlebih dahulu. Kalau ada perencanaan yang baik, pasti segala tujuan dan kebutuhan itu akan terlaksana dengan baik. Nah, untuk perencanaan itu harus didiskusikan secara matang, baik dengan pegawai dan atasan. Kalau ada diskusi dan kerjasama yang baik dalam menentukan perencanaan, otomatis segala sesuatunya pasti akan berjalan dengan baik. Selanjutnya, maksud dari menentukan perencanaan, yaitu mulai dari merinci rancangan pembelian. Jadi di list daftar barang apa saja yang akan dibeli. Mulai dari jenis barangnya, kualitasnya, jumlahnya, dan lain-lain. Pengadaan, rehabilitasi, distribusi sewa atau pembuatan peralatan dan perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan. Lanjut. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan. Tadi sudah menjelaskan tentang perencanaan. Sekarang menjelaskan tentang perencanaan kebutuhan. Nah, untuk perencanaan kebutuhan Sarpras harus mempertimbangkan berbagai faktor kebutuhan dari suatu perusahaan. Kebutuhan tersebut harus berdasarkan data real atau nyata. Di antaranya mulai dari jenis barang, jumlahnya, kondisinya, distribusi dan komposisi, serta menyesuaikan dengan besaran anggaran yang disediakan. Jadi ketika seorang pegawai menentukan perencanaan, itu juga harus dikondisikan dengan besaran anggaran yang dimiliki oleh perusahaan.
Jadi, jika besaran anggarannya perusahaan itu sekian, maka daftar barang yang dibeli tidak boleh melampaui dari besaran anggaran. Kalau melampaui dari besaran anggaran, otomatis ada pembengkakan anggaran. Kalau anggaran bengkak, otomatis berimbas kepada besaran anggaran-anggaran yang lain. Seperti itu. Jadi, untuk melakukan pembelian kebutuhan sarpras, memang yang pertama yang harus disesuaikan adalah besaran anggaran atau modal yang dimiliki perusahaan. Jangan sampai ketika pegawai ingin membeli kebutuhan dalam jumlah banyak dan berlebihan, otomatis membuat perusahaan pasti bangkrut karena pembeliannya yang melampaui batas dari anggaran atau modal yang dimiliki perusahaan. Jangan sampai seperti itu. Nah, jika segala sesuatu direncanakan sebelumnya atau ada perencanaan kebutuhan sebelumnya, pasti perencanaan akan berhasil, tepat, dan berdaya guna atau bermanfaat bagi perusahaan tersebut. Jadi segala perencanaan itu sangat penting. Kalau ada perencanaan, otomatis pekerjaan atau tujuan pasti tepat sasaran karena sudah dipersiapkan sebelumnya melalui perencanaan. Lanjut. Nah, ini selanjutnya ada tahapan proses. Tahapan proses perencanaan itu mulai dari mana? Yang pertama yaitu merencanakan kebutuhan. Setelah merencanakan kebutuhan, lalu pegawai tersebut melakukan pengadaan. Pengadaan itu apa sih? Pengadaan itu merupakan kegiatan penyediaan sarpras untuk menunjang pelaksanaan tugas. Nah, untuk materi pengadaan akan dibahas di bab berikutnya setelah bab KD 3.10 selesai. Selanjutnya, tujuan perencanaan kebutuhan. Yang pertama, untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan oleh perusahaan. Yang kedua, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya. Manfaat perencanaan kebutuhan. Manfaatnya itu apa? Yang pertama, dapat membantu dalam menentukan tujuan perusahaan. Yang kedua, dapat meletakkan dasar-dasar dan menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan. Yang ketiga, menghilangkan ketidakpastian dalam menentukan perencanaan. Yang keempat, dapat dijadikan sebagai suatu pedoman atau dasar untuk melakukan pengawasan, pengendalian, dan penilaian agar nantinya kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun perencanaan sarana dan prasarana kantor. Di antaranya, yang pertama, gunakan prosedur pengelolaan sarana dan prasarana. Yang kedua, tentukan jenis, kuantitas atau jumlah, dan kualitas atau mutu sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Yang ketiga, sesuaikan antara kebutuhan sarana dan prasarana dengan biaya yang tersedia atau biaya yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi jangan sampai berlebihan. Yang keempat, sediakan dan gunakan sarana dan prasarana dalam kegiatan operasional. Yang kelima, tentukan
penyimpanan dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Yang keenam, kumpulkan dan kelola data sarana dan prasarana, baik data yang tercatat secara manual maupun elektronik. Yang ketujuh, tentukan penghapusan sarana dan prasarana sesuai dengan prosedur yang berlaku. Untuk penghapusan sarana dan prasarana itu untuk yang kondisinya sudah tidak layak untuk digunakan atau tidak layak pakai. Nah, kemudian kalian bisa join ke Google Classroom OTK sarana dan prasarana kelas 12. Untuk kelas 12 OTKP 1, kalian bisa gabung ke kode ini. Dan untuk kelas 12 OTKP 2, kalian bisa menggunakan kode Google Classroom ini. Dan untuk 12 OTKP 3, kalian bisa gabung dengan kode ini. Untuk tugas yang akan saya berikan di pertemuan berikutnya, kalian bisa mengirim tugasnya ke Google Classroom kelas masing-masing. Nah, untuk hari ini tidak ada tugas terlebih dahulu, maka dari itu apa yang Ibu sampaikan berupa materi atau informasi, kalian bisa mencatat di buku catatan khusus sarana dan prasarana. Jangan dicampur dengan buku yang lain agar tidak membingungkan. Sekian penjelasan materi hari ini dari saya. Semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa dicatat di buku tulis khusus OTK sarana dan prasarana. Tetap aktif, semangat, dan rajin di tengah pandemi saat ini. Selalu gunakan masker jika keluar rumah, cuci tangan, dan pakai hand sanitizer untuk mencegah penularan virus corona. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.